Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang atau selamat sore ya. Oke, di sini Bapak akan sedikit memberikan pengantar mengenai ilmu waris yang akan kita bahas di bab 4 ini di kelas 12. Waris dalam Islam atau disebut dengan faraid. Artinya secara bahasa warisa yarisu wirsan. Artinya berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang lain. Atau secara istilahnya itu ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau ada orang tua yang sudah memberikan hartanya kepada anak-anak masing-masing, apakah itu termasuk waris? Nah, coba kalian jawab. Tentu itu bukanlah bagian dari waris, karena waris itu diberikan pada saat yang mewarisi itu sudah wafat. Contoh halnya seorang ayah mewariskan harta kepada anak dan istrinya, dan itu diwariskan setelah wafat. Tapi apa namanya jika diberikan sebelum wafat? Itu namanya adalah hibah atau hadiah dari orang tua kepada anaknya. Jadi kalau sekarang sudah ada yang memberikan ketika masih hidup, karena mungkin orang tua sudah ingin terbebas ya dari harta dunianya agar lebih ringan hisabnya, sehingga hartanya itu bisa dibagikan oleh mereka lebih awal, langsung dihibahkan sehingga tidak ada hak kepemilikan dari harta tersebut. Nah, terus mana harta yang diwariskan ini? Harta yang diwariskan ini harta yang masih belum terbagikan atau yang masih menjadi milik yang almarhum, baik itu ya ayah atau ibu. Itulah yang dibagikan ya, sehingga setelah beliau wafat, Islam memerintahkan atau Islam menganjurkan untuk segera yang membagikan ya menurut aturan-aturan Islam. Mengapa Islam mengatur pembagian harta waris ini? Karena Islam memiliki tujuan supaya tidak ada pertikaian atau perselisihan antara ahli waris, dan juga supaya terwujudnya rasa keadilan yang berimbang dalam pembagian harta waris. Sehingga yang ketiga, agar dapat memiliki harta secara halal. Karena dalam waris ini bukan masalah membagikan harta, tapi ini merupakan membagikan hak. Anak laki-laki haknya segini, anak perempuan haknya segini. Maka jangan heran ketika kita mengambil hak orang lain, atau merasa kita menjadi kakak yang pertama terus mengambil sebagian banyak dari harta warisan, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Sehingga Allah mengatur ini agar tidak terjadi perselisihan dan adanya keberkahan dalam harta warisan tersebut. Maka dari itu, anak-anak, dalam harta waris ini kita diatur oleh Allah, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Ada juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ijma para ulama, dan begitu juga kita sebagai warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, jadi sebagai pengetahuan dasar di sini bahwa kita sebagai mungkin sebagai ahli waris ataupun nanti suatu saat yang membagikan waris, kita harus memahami ilmu waris ini.
Nah, hukum mempelajari ilmu waris ini sebenarnya fardu kifayah. Artinya, ketika ada beberapa orang atau sebagian orang muslim yang mempelajari ilmu waris, sehingga kewajiban itu gugur. Ketika tidak ada yang mempelajari ilmu waris, maka 40 rumah di antara mereka itu menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau sekarang bagaimana kita menyelesaikan konflik waris? Ya, kita bicarakan secara kekeluargaan. Ketika tidak ada yang mufakat, maka kita bisa mengundang para ulama atau ustadz di daerah kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya. Nah, selanjutnya ya, kalian analisis ahli waris baik berdasarkan jenis kelamin dan juga menurut bagiannya yang diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12, ya. Jadi di sana kalian bisa lihat analisis, ya, rangkum, ya, dan kalian analisis cara menghitung harta waris sesuai ilmu warisnya, ya. Ada apa aja kategorinya untuk dalam ilmu waris ini, ya. Begitu dari Bapak. Dan terakhir, hikmahnya dalam pembagian harta waris dalam Islam yaitu supaya kita memperoleh predikat Islam yang bertakwa, ya, dan meninggalkan rezeki yang halal dan berkah kepada keturunan, menegakkan keadilan, memelihara keutuhan keluarga, dan mewujudkan syiar Islam. Jadi kalau pertanyaannya kenapa laki-laki itu bisa mendapatkan lebih banyak harta warisnya? Karena laki-laki itu memiliki tanggung jawab pada anak dan istrinya. Pun begitu, kenapa perempuan itu mendapatkan harta 2:1, hanya satu bagian dibandingkan laki-laki? Karena ketika perempuan memiliki harta waris, itu hanya menjadi miliknya, ya. Begitu dari Bapak. Silakan kalian kerjakan analisis yang tadi Bapak sebutkan, atau nanti Bapak lebih perjelas dari kelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.